Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Sadie. Ketika itu dia sedang melakukan perjalanan ke gunung. Dia berniat untuk healing di sana. Saat di perjalanan, Sadie tiba-tiba dihubungi oleh dokter psikiaternya. Ketika itu dokternya bilang kalau sekarang seharusnya Sadie ada jadwal temu dengan dirinya. Tapi Sadie menjawab dengan entengnya kalau saat ini dia lebih membutuhkan untuk healing daripada pergi konsultasi dengan psikiater. Nyatanya alasan Sadie pergi ke psikiater karena baru saja sahabat dari Sadie meninggal dunia. Karena hal itulah Sadie menjadi terpuruk mentalnya. Kemudian film beralih memperlihatkan seorang pria bernama Cole. Cole ini merupakan laki-laki biasa, sederhana dan polos. Dia bekerja sebagai petani. Saat itu dia sedang di pasar menjual hasil panennya. Ternyata Cole ini baru saja diputusin pacarnya. Karena hal itulah teman-teman pedagang yang lainnya pun memberikan semangat kepada Cole agar dia tidak putus harapan. Hey Cole, are you okay? Sesaat setelahnya tiba-tiba ada Sadie. Dia berniat untuk membeli tanaman. Kebetulan orang yang sedang menjual tanaman itu tidak ada. Karena hal itulah Cole pun menggantikannya dengan melayani Sadie. Kemudian mereka berdua pun berkenalan dan berbincang. Ternyata Cole ini memiliki pengetahuan luas tentang tanaman. Sadie pun bertanya apakah ada tanaman yang tidak perlu sulit-sulit merawatnya. Cole pun memberikan tanaman lidah mertua. Cole bilang kalau lidah mertua hanya perlu disiram seminggu sekali saja. Namun Sadie bilang kalau dia sering tidak pulang rumah selama berbulan-bulan. Apakah ada tanaman yang tetap bisa hidup tanpa disiram selama berbulan-bulan? Tentu mendengar itu, Cole yang memang sangat mencintai tanaman, dia bilang kalau memang Sadie tidak pulang berbulan-bulan, tanaman itu pasti mati. Karena hal itulah Cole tidak bisa menjual tanaman ini kepada Sadie. Mereka berdua pun karena perkataan Cole itu menjadi bertengkar ketika itu. Untungnya ibu penjual tanaman datang di saat yang tepat dan melerai pertengkaran mereka berdua. Sadie pun akhirnya membeli tanaman yang lain dan membawanya pulang. Ibu-ibu ini yang melihat perbincangan antara Sadie dan Cole yang sangat romantis tadi. Dan ibu-ibu ini juga tahu kalau Cole barusan putus. Ketika itu ibu-ibunya pun bilang kalau Cole ini sangat tolol. Seharusnya Cole berusaha untuk PDKT dengan cewek tadi, bukannya mengajak bertengkar. Cole pun baru sadar kalau tadi sebenarnya Sadie juga tertarik dengan Cole. Karena hal itulah Cole pun langsung berlari ke Sadie. Di situ Cole berniat untuk mengajak ngedate Sadie. Well, I was just wondering if you wanted to Are you serious? Yeah. Sorry. I misread it. Well, this is embarrassing. Awalnya Sadie menolak ajakan Cole karena Cole ini orangnya terlihat sangat aneh. Sebelumnya mereka berdua bertengkar. Kenapa sekarang malah Cole mengajak Sadie untuk ngedate? Tentu karena sudah ditolak, Cole pun menjadi malu dan kembali ke stand penjualannya. Di perjalanan balik, tiba-tiba Sadie memanggil Cole dan dia mau untuk ngopi berdua saja. Karena Sadie tertarik dengan kepribadian dan keanehan dari Cole ini. Akhirnya mereka berdua di hari itu pun berjalan-jalan bersama. Mereka berdua berjalan mengitari kota, dilanjutkan ke sebuah galeri seni. Sembari berjalan mereka pun menceritakan tentang kehidupan mereka berdua masing-masing. Sadie cerita kalau dia adalah seorang kurator seni yang kerjaannya berkeliling dunia. Mendengar itu Cole yang anak rumahan dan dia sangat jarang pergi keluar kota. Tentu hal itu membuat Cole menjadi insecure. Namun sesampainya di galeri seni, Cole pun melihat buku-buku yang ditulis oleh Abraham Lincoln. Di situ Cole pun langsung unjuk gigi. Dia cerita tentang pengetahuan sejarah yang dia ketahui. Karena memang Cole ini sangat hobi belajar sejarah. Cole pun juga cerita ke Sadie kalau saat ini dia telah menulis sejarah tentang pertanian. Tentu hal itu membuat Sadie kagum juga dengan Cole. Cole pun lanjut bertanya apa yang membuat Sadie ketakutan. Namun Sadie enggan menjawabnya. Sampai mereka tiba di sebuah tangga, Cole pun memberikan tantangan. Mereka berdua akan balapan untuk menaiki tangga tersebut. Dan kalau Sadie kalah, dia harus menceritakan tentang ketakutannya. Mereka pun mulai dan Cole sangat terkaget karena Sadie memiliki fisik yang begitu prima sehingga Sadie pun berhasil mengalahkan Cole. Tentu di situ Cole yang seorang lelaki, dia pun merasa malu.
Tapi pada akhirnya Sadie pun juga menceritakan tentang ketakutan yang dia miliki. Dia cerita kalau sekarang dia tidak takut apapun lagi karena dia pernah memiliki masa lalu yang sangat menakutkan, yaitu dulu dia mempunyai masa kelam bersama ibunya. Dia harus kabur bersama ibunya dari negara asalnya pergi ke Amerika, dan tentu hal itu sangatlah menakutkan. Karena hal itulah sekarang Sadie menjadi tumbuh pemberani dan tidak takut apapun karena pengalaman di masa itu. Sayangnya hari pun sudah sore. Cole bilang kalau dia sangat senang bisa mengobrol dengan Sadie. Cole pun mengajak bagaimana kalau lain hari mereka pergi ke bar. Tapi Sadie bilang kenapa tidak sekarang saja. Akhirnya mereka berdua pun tidak jadi pulang dan memutuskan untuk pergi ke bar. Selesai menghabiskan waktunya di bar, mereka masih nyaman juga satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap mengobrol di pinggiran danau. Sadie pun curhat kalau dia baru saja kehilangan sahabatnya yang meninggal dunia dan itu membuatnya sedih. Sadie pun juga bilang andai saja ada seseorang seperti kaktus milik Cole, yaitu yang bisa hidup tanpa perlu disiram setiap saat. Ya, maksud Sadie, dia mencari pasangan yang tidak perlu selalu diperhatikan dan bisa menikmati hidupnya sendiri. Tentu ketika Sadie bilang itu, Cole pun merasa kalau dia harus menjadi kaktus milik Sadie. If only people could be more like your cactus. That makes sense. Mereka berdua pun terus ngobrol sampai pagi. Sampai di pagi harinya Cole mengantarkan Sadie ke rumahnya dan di situ mereka berdua pun bercinta. Setelahnya Cole pulang dengan rasa yang sangat bahagia. Dia pun langsung curhat kepada keluarganya kalau dia baru saja bertemu seorang perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Adik Cole yang tahu kalau Cole ini orangnya selalu bucin, di situ adiknya pun memperingati agar Cole tidak cepat-cepat untuk bucin kepada seorang wanita yang baru saja dia temui. Adik Cole juga bilang kalau Cole seharusnya tidak terlalu agresif kepada seorang wanita yang baru dia ketemui karena bisa-bisa wanita itu menjadi ilfil. Namun Cole tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh adiknya. Dia pun langsung mengechat Sadie beberapa kali. Waktu pun berlalu, benar saja yang dikatakan oleh adik Cole. Pesan dari Cole tidak pernah sama sekali dibaca dan dibalas oleh Sadie. Tentu hal itu membuat Cole menjadi kepikiran. Namun tiba-tiba Cole teringat kalau ternyata Cole meninggalkan alat pelacak pertanian itu di tas Sadie. Tentu hal itu membuat Cole kepikiran kalau mungkin saja itu pertanda dari Tuhan kalau seharusnya Cole melacak Sadie dan pergi ke sana. Akhirnya Cole pun melacak itu dan ternyata lokasi dari Sadie sekarang sedang berada di London. Cole pun langsung curhat ke keluarganya kalau dia akan menyusul Sadie ke London. Ayah ibu dari Cole langsung bilang kalau apa yang dilakukan oleh Cole itu sangat gentleman dan sangat romantis. Pasti Sadie akan senang akan hal itu. Tapi adik Cole bilang kalau apa yang akan dilakukan oleh Cole ini sangatlah freak dan creepy. Namun karena memang Cole ini orangnya sangat bucin, dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh adiknya. Dia pun memutuskan untuk langsung berangkat ke London ketika itu. Sesampainya di London, Cole bukannya menemukan Sadie. Di situ dia malah ditangkap oleh sekelompok orang jahat. Cole diculik dan dipaksa mengaku kalau dia adalah Taxman, musuh dari orang jahat tersebut. Tentu Cole tidak paham dengan apa yang dimaksud para penjahat ini. Sampai akhirnya Cole pun akan disiksa. Dia akan diberikan serangga mematikan. Saat Cole nyawanya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba datanglah Sadie yang menyelamatkan dia. Selesai Sadie menghabisi semua musuh-musuhnya, Sadie pun langsung bilang kalau Cole ini sangat bodoh sekali menjemputnya di London. Dan di situ Sadie pun akhirnya mengaku kalau sebenarnya dia adalah agen CIA. Tentu saat itu Cole marah karena dia merasa dibohongi oleh Sadie dan dia ingin balik ke Amerika. Namun Sadie bilang kalau sekarang nyawa Cole dalam bahaya. Karena hal itulah Cole harus terus mengikut Sadie sampai semuanya benar-benar aman. Setelahnya Sadie pun membawa Cole pergi ke Pakistan. Di Pakistan lagi-lagi mereka bertemu dengan musuhnya Sadie. Cole pun pada dasarnya dia tidak memiliki kemampuan apapun dalam bertarung dan juga dia tidak bisa menembak. Karena hal itulah Sadie pun dengan berat hati dia harus selalu menolong Cole mau tidak mau. Tembak menembak tidak bisa dihindari. Di saat itu Sadie pun bersusah payah untuk bertahan hidup dan juga menyelamatkan Cole dengan tindakan-tindakan Cole yang selalu kocak dan membahayakan. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran para tentara itu.
Kemudian scene beralih di tempat Cole sebelumnya disekap. Di situ terlihat bos penjahat yang marah-marah kepada anak buahnya karena dia telah gagal menangkap Cole, yang tentunya bos penjahat ini menganggap dia adalah taxman. Bos penjahat ini pun langsung menginstruksikan kepada anak-anak buahnya agar mereka menangkap taxman ini hidup-hidup dan membawanya kepadanya. Kemudian scene beralih lagi ke Sadie dan Cole yang sekarang telah berada di tempat yang aman di sebuah lingkungan padat penduduk. Mereka berdua menemui seseorang bernama Marco dan meminta bantuan kepada Marco untuk bisa memulangkan Cole ke rumah secepatnya. Hal itu karena Sadie ingin melanjutkan misinya tanpa ada Cole di dalamnya karena memang Cole ini tidak bisa apa-apa. Marco pun akhirnya sepakat untuk mengantar pulang Cole, namun ketika di perjalanan tiba-tiba Marco dibunuh oleh pembunuh bayaran. Bahkan tidak hanya itu, pembunuh bayaran yang membunuh Marco ini ternyata dibunuh oleh pembunuh bayaran lain. Sampai ada 3 pembunuh bayaran. Ternyata bos penjahat ini telah menelpon para pembunuh bayaran untuk membunuh Cole yang dia kira adalah taxman. Namun untungnya karena para pembunuh bayaran ini saling membunuh satu sama lain, akhirnya Cole dan Sadie pun berhasil lolos dari para pemburu bayaran ini. Setelahnya mereka berdua akhirnya merencanakan sesuatu lagi karena memang sekarang hidup Cole ini sangatlah berbahaya. Sadie pun menceritakan kalau nyatanya yang sebenarnya diincar oleh bos penjahat ini adalah Sadie karena dia membawa koper berisi yaitu bahan pemusnah massal masyarakat, yaitu bahan Aztec. Sadie pun mempunyai rencana bagaimana kalau dia berpura-pura menjadi pembunuh bayaran dan menyerahkan Cole ke bos penjahat. Tentu Cole berpikir itu adalah rencana yang gila, tapi sebenarnya itu adalah rencana yang brilian menurut Sadie. Akhirnya Sadie pun membawa Cole kepada bos penjahat itu. Setelahnya Cole dan Sadie pun dibawa untuk naik ke atas pesawat. Ketika di pesawat Cole pun terus diinterogasi. Tapi lagi-lagi Cole tidak tahu bagaimana cara membuka kopernya karena nyatanya dia tidak tahu apa kode rahasianya. Ketika anak buah penjahat ini lengah, Sadie pun dengan cara liciknya dia mulai melumpuhkan satu persatu dari mereka. Namun menyedihkannya, Sadie harus terkena tusukan di bagian perut. Di momen itu Sadie pun menyuruh agar Cole segera pergi dan meninggalkan Sadie. Namun Cole yang nyatanya memang masih mempunyai perasaan ke Sadie. Dia pun bilang kalau dia tidak akan meninggalkan Sadie dalam keadaan apapun. Akhirnya Cole pun mengumpulkan keberaniannya dan dia mengambil parasut. Langsung dia memeluk Sadie dan membawanya turun dari pesawat menggunakan parasut. Mereka berdua mendarat di sebuah pulau tak berpenghuni. Cole langsung membuat tenda dari parasut dan mengobati luka Sadie dengan tanaman yang ada di pulau itu. Setelah sadar dari pingsannya, Sadie langsung berusaha untuk mengabari agen CIA agar menjemput mereka berdua. Namun sialnya, keberadaan mereka berdua itu juga diketahui oleh bos penjahat sehingga bos tersebut menerjunkan anak buahnya untuk menangkap Sadie dan Cole. Malam harinya, sembari menunggu CIA datang, mereka berdua pun mengobrol. Di situ Sadie bilang kalau dia terkagum dengan kemampuan pengetahuan Cole akan tanaman karena Cole bisa membuat obat dari tanaman yang dia temui. Di situ Cole pun bilang kalau dia memang sangat suka membaca dan dia tahu banyak informasi tentang tanaman yang ada di dunia. Keesokan harinya, sialnya penjahat datang duluan daripada CIA sehingga itu mengharuskan Cole dan Sadie harus mengalami baku hantam. Sadie pun lagi-lagi berusaha untuk menyelamatkan Cole. Untungnya di saat mereka berdua terpojok, bantuan CIA datang. Tapi sialnya karena Sadie terlalu fokus menyelamatkan Cole sehingga dia harus kehilangan koper Aztec-nya. Setelahnya Sadie dan Cole pun dibawa ke markas besar CIA. Setibanya di sana, mereka berdua diwawancarai dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan oleh agen Patty dan Jackson untuk menanyai misi yang telah mereka lakukan. Sadie pun diberi pertanyaan mengapa Sadie lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa Cole daripada menyelamatkan barang yang menjadi misinya yaitu Aztec. Sadie pun menjawab kalau apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Seharusnya dia lebih memilih untuk mengutamakan misinya menyelamatkan Aztec. Mendengar hal itu tentu Cole menjadi kecewa karena lagi-lagi Sadie mengutamakan
pekerjaannya. Di situ mereka berdua pun berdebat. Sadie pun bilang kalau Cole adalah seorang pria pengecut karena seumur hidupnya dia tidak berani mengejar mimpinya dan dia hanya terbelenggu oleh keluarganya. Karena itulah Cole tetap menjadi petani. Tentu karena hal itu mereka berdua pun menjadi berdebat dan menjadi marah. Kemudian Jackson pun mengajak Cole untuk mengobrol di situ. Jackson cerita kalau Sadie ini adalah agen CIA yang sangat berbahaya. Jackson pun memperlihatkan kepada Cole foto-foto keberhasilan Sadie dalam menghabisi lawan-lawannya. Ketika melihat foto itu, tiba-tiba Cole melihat tanaman hias di apartemen sahabat dari Sadie. Di situ Cole tahu karena dia memang sangat mempelajari tentang tanaman kalau di tanaman itu terdapat kode rahasia untuk membuka Aztec. Tentu apa yang diketahui Cole ini merupakan informasi yang sangat luar biasa bagi CIA. Tiba-tiba Sadie pun terpikirkan ide mereka bisa menangkap bos penjahat dengan cara menipu bos ini dengan kode yang telah ditemukan oleh Cole. Jackson pun langsung membalas kalau mereka akan melakukan ide tersebut. Mau tidak mau, Cole harus menjadi sebagai umpannya karena memang bos penjahat terlanjur mengetahui Cole sebagai taxman. Terlebih lagi, Cole yang mengetahui mengenai kode ini. Namun Sadie yang memang sangat peduli dengan Cole, dia melarang Cole untuk ikut dalam misi ini karena ini akan membahayakan nyawanya. Tapi di situ lagi-lagi Jackson bilang kalau Cole tidak ikut ke dalam misinya, keluarga Cole bisa terancam. Hal itu karena bos penjahat mengetahui Cole sebagai taxman sehingga kemanapun Cole akan pergi dan juga dimanapun keluarganya pasti bos penjahat akan mengancam dan bahkan bisa membunuh keluarga dari Cole. Karena keluarganya tersangkut dan Cole ini sangat perhatian dan peduli kepada keluarganya, dia pun langsung setuju untuk ikut dalam misi itu. Ya meskipun Sadie melarangnya, tapi di situ Cole bilang kalau demi keluarga, dia rela melakukan apapun. Dan Cole ingin membuktikan kepada Sadie kalau memang menyelamatkan orang yang dia peduli itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Cole sudah membulatkan tekadnya untuk ikut dalam misi ini, tentu Sadie juga ingin ikut dalam misinya. Namun atasan CIA yang mengira kalau Sadie sebelumnya telah melakukan kesalahan, akhirnya ketika itu atasan itu pun melarang Sadie untuk ikut dalam misi ini sehingga Cole harus sendirian dalam misi ini. Beberapa hari selanjutnya Cole pun mulai menjalankan misinya. Dia bertemu bos penjahat di sebuah hotel, tentunya diawasi juga oleh agen-agen CIA di tempat yang lain. Namun sialnya bos penjahat mengetahui kalau Cole telah diawasi oleh agen-agen CIA di tempat lain. Oleh karena itu, bos penjahat menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan semua agen-agen CIA. Di momen itu, Cole tentu kebingungan karena sekarang dia sendirian dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena hal itulah, Cole pun menghubungi CIA kalau dia membatalkan dan mundur dari misinya. Tapi keinginannya itu sirna ketika dia teringat akan keluarganya. Dan dia teringat kalau dia harus melindungi keluarganya. Karena hal itulah Cole pun melanjutkan misinya meskipun dia sekarang sendirian. Dengan kemampuan negosiasi yang amatir, dia pun ketika itu menghadapi bos mafia dan berusaha untuk menipu bos mafia ini. Untungnya sebelum keadaan menjadi kacau, tiba-tiba di tempat itu Sadie datang untuk membantu Cole bernegosiasi dengan bos penjahat ini. Tapi memang kemampuan bos mafia ini sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa dikelabui begitu saja. Bos penjahat ini pun mulai curiga kalau Sadie dan Cole ini sebenarnya akan menipu dia. Karena hal itulah bos penjahat ini pun langsung menudungkan senjatanya ke Sadie. Untungnya sebelum berangkat ke hotel, Sadie telah menghubungi para pembunuh bayaran untuk membunuh bos penjahat ini. Pada waktu yang bersamaan, pembunuh bayarannya pun telah datang dan akhirnya mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Baku tembak tak terelakkan, Sadie dan Cole berusaha juga melumpuhkan lawan-lawannya. Sadie mengambil kesempatan itu untuk merebut Aztec yang telah dibawa oleh bos penjahat dan dia membawanya lari. Keadaannya pun sangat kacau, Sadie dan Cole terus berusaha lari tapi mereka tidak menemukan jalan keluar sampai bos penjahat itu pun menyergap Sadie dan Cole dan mereka berdua akhirnya bertarung. Pada akhirnya untungnya Sadie berhasil untuk menghabisi bos penjahat ini.
Dan ya akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misinya dengan membawa Aztec dan juga membunuh bos penjahat ini. Di akhir film memperlihatkan Sadie dan Cole yang sekarang sudah berpacaran. Di hari itu, Cole membawa Sadie untuk mengenalkannya dengan keluarga Cole. Di situ mereka nampak bahagia dan begitu hangat. Dan ya itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.